Yo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru gabung di channel ini membahas tentang segala sesuatu hal-hal random yang ingin gue share ke kalian dan pastinya mudah-mudahan harapannya bisa berguna buat kalian semua. Oke. Di video kali ini gue mau bahas tentang gimana sih cara mempercepat kinerja laptop atau PC yang biasanya sering nge-lag. Jadi ada beberapa tips yang bisa kalian gunakan di laptop atau di PC kalian biar laptopnya atau PC-nya nggak nge-lag. Sekali lagi yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya biar channel ini makin berkembang dan kalian nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. So, enjoy this video guys. Oke, kita masuk ke cara yang pertama. Jadi ada beberapa cara buat mempercepat kinerja laptop atau komputer. Yang pertama adalah biasa kalian kan tahu ya ada recycle bin atau tempat sampah di laptop atau di PC. Nah, salah satu cara atau cara yang pertama adalah mengosongkan recycle bin. Jadi di recycle bin ini kalian harus hapus semua file. Tapi dengan catatan, jadi kalau kalian mau hapus yang ada di recycle bin ini, kalian nggak bisa balikin lagi filenya. Jadi kan kalau kalian mau menghapus sesuatu dari directory kalian, di C atau di D, dia akan masuk ke recycle bin. Nah, kalau biar nggak nge-lag, salah satu caranya adalah menghapus dari recycle bin. Tapi ingat sekali lagi, kalau udah dihapus di recycle bin, kalian nggak bisa balikin lagi filenya. Ini adalah cara yang pertama. Nah, biasanya kan besar ya. Nah, ini kayak gini contohnya. Ada sekitar hampir 1 giga di laptop gua. Kita tungguin aja guys. A few moments later. Nah, udah. Jadi kalau udah recycle bin-nya kosong, ini lumayan sedikit mempercepat kinerja laptop kalian. Dan yang jelas memorinya juga jadi lebih kosong. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kalian ketikkan di keyboard Windows R atau run, diketik bisa juga. Gue ulangin. Jadi kayak gini, diketik run di kolom search atau sekali lagi shortcutnya itu Windows R. Nah, kalau udah kalau udah muncul box run buat program ini, kalian ketikkan %temp %. Nah, ini udah pernah gue lakukan. Jadi sekali lagi buka run, kemudian diketikkan seperti ini, %temp %. Kemudian di enter atau di OK. Nah, di sini kalian akan ditampilkan atau dibawa ke directory lokal kalian. Jadi ada temporary file namanya. Nah, ini tuh sebenarnya file-file yang nggak kepake. Jadi bisa dihapus. Ini juga sebenarnya mungkin bentuknya kayak cache kalau yang paham. Jadi bentuk sampah-sampah gitu. Ini bisa kalian hapus aja. Jadi kalian blok semua. Kemudian kalian hapus. Sorry. Jadi delete aja. Nah, kalau ada file-file yang kayak gini, nggak bisa dihapus, di skip aja. Checklist ini, kemudian di skip aja. Jadi tinggal sedikit sisanya. Jadi sekali lagi, folder temp ini adalah folder temporary file atau cache. Jadi file-file yang udah nggak kepake, ini bisa banget dihapus. Dan kalau nggak dihapus, sebenarnya ini bakal penuh. Jadi bakal memenuhi kinerja laptop kalian. 2 jam kemudian. 3 jam kemudian. Nah, udah selesai. Kita tutup.
Nah, kita masuk ke cara yang ketiga. Sama juga, ini kita mau hapus temporary files yang ada di laptop kita. Kita ketikkan lagi di keyword Windows R, kemudian kita cari temporary files yang satu lagi. Kalau tadi pakai persen, sekarang nggak pakai persen. Jadi kalian ketikkan temp saja, seperti itu. Jadi kalau sekali lagi di cara yang kedua tadi, persen temp persen. Di cara ketiga ini langsung aja temp, kemudian di OK atau di enter. Kita dibawa lagi ke temporary files yang satu lagi. Nah ini sama, kita blok semua, kemudian kita delete. Nah, kalau ada konfirmasi seperti ini, harus persetujuan administrator, kalian klik continue aja, nggak apa-apa. 6.5 hours later. Nah, kalau ada seperti ini lagi, di checklist, kemudian di skip. Ini akan menyisakan beberapa file aja. Jadi memang ada beberapa file yang nggak bisa di delete, jadi itu di skip aja. Tapi nggak bakal banyak kok, mungkin nggak nyampe 10. Saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Nah, udah selesai. Nah, cuma sisa 2, kita close. Nah, kita masuk ke cara yang terakhir, atau yang keempat. Jadi ketika laptop nyala, atau booting, ketika proses booting, itu ada yang namanya startup. Jadi program-program yang jalan ketika kita menyalakan laptop. Nah, itu kita bisa matikan beberapa sistemnya, atau beberapa kinerjanya. Caranya gimana? Kita klik kanan di taskbar. Jadi di taskbar di sini kita klik kanan. Kemudian kita klik Task Manager. Nah, ini buat pengguna Windows 10 ya. Kalau Windows 7 mungkin beda caranya, tapi bisa juga sih. Setahu gue, seingat gue ada bisa klik kanan juga di sini di taskbar, kemudian Task Manager. Mungkin tampilannya aja sedikit beda. Nah, kita di sini kan ada kinerja memori ya. Kita pindah ke tab Startup. Kita besarin dulu. Nah, jadi ini program-program yang jalan ketika gua menyalakan laptop gua. Jadi kalau teman-teman nyalain laptop, kemudian di sini ada listnya banyak, nah ini bisa dimatiin. Ini contohnya ada Skype, ada Spotify, ada Focusrite Notifier. Jadi banyak banget service atau aplikasi program-program yang jalan ketika gua nyalain laptop pertama kali. Di sini juga ada keterangannya, startup impact-nya. Jadi impact buat ke laptop kita ini nggak bisa ke kalkulasi ya. Ini ada yang high, ada yang tinggi, ada yang juga yang low. Ini ada yang nggak ngaruh gitu impact-nya. Tapi biasanya yang high ini kita harus matiin kalau memang nggak terlalu penting. Ini gue akan matiin. Jadi yang enable ini dia aktif, yang disable dia nggak aktif. Ini contohnya Realtek gue mau pakai. Ini kalau kayak Focusrite ini nggak gue pakai nih, misalkan gue disable aja. Terus Epson monitor nggak gue pakai juga. Ini yang sama juga nggak gue pakai. Terus Skype juga nggak gue pakai. Cortana juga sama. Sama Spotify juga. Jadi contohnya nih Spotify. Kita mau pakai nggak sih ketika laptop baru dinyalain? Sebenarnya kalau misalkan gue pribadi sih nggak terlalu dengerin banget ya, jadi maksudnya nggak terlalu butuh banget kalau misalkan baru nyala terus nyalain lagu gitu. Jadi kalau memang mau, gua klik aja manual, jadi nggak usah otomatis nyala si startupnya. Jadi kalau nyala kan memberatkan laptop ya, atau memori gua kemakan gitu. Nah jadi mendingan dimatiin aja. Kalau mau dipakai ya tinggal klik aja aplikasinya. Itu saran dari gua sih. Jadi ini banyak sebenarnya di laptop gua juga, tapi gua disable semua, dan yang gua sisain cuma satu, ini buat sound. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Okay. Sekali lagi buat yang belum subscribe dulu channel ini biar channel ini makin berkembang, dan jangan lupa kasih jempol ke atas kalau suka, kasih jempol ke bawah kalau nggak suka, kemudian share ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya
Sekali lagi nyalakan lonceng notifikasinya biar dapat pemberitahuan seputar video baru di channel ini. So, gue pamit, sehat-sehat buat kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.